Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Doni Setiadi dari SMP Negeri 4 Pamarican, mahasiswa PPG Daljab Batch 2 PAI tahun 2024, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran yang sama bersama Bapak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM-nya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Silahkan Anda semua untuk berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Agar semuanya fokus, ya, tetap fokus ketika mengikuti pembelajaran, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Oke, silakan semuanya berdiri. Instruksinya adalah ketika Bapak bilang 1, maka kalian tepuk pundak teman kalian sebelah kanan, ya, pundaknya, bilang oi gitu ya. Jadi kalau Bapak bilang 1, kalian bilang oi, oi gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Coba 1. Oke. Nah, yang pundak sebelah kanan aja, kalau jauh nggak apa-apa ya. Nah, lalu kemudian apa? Kalau Bapak bilang 2, ya, kalau Bapak bilang 2, kalian bilang asik-asik, ya, asik-asik, gitu ya. Kita coba 2. Asik-asik. 2. Asik-asik. Oke. Nah, satu lagi, kalau Bapak bilang 3, cubit dagu teman kalian yang sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan, sekarang ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Jawabnya apa? Ada yang tahu nggak? Jawabnya ahai gitu. Ahai gitu ya. Bisa? Bisa? Oke. Bapak coba 3. Oke, kita coba dari 1 ya. 1. 1. 2. 2.
Tiga. Tiga. Oke, tepuk tangan. Oke, makasih ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Bapak absen terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini Ananda semua ya hadir pada pembelajaran kali ini. Ahmad Jaka. Iya. Azril. Azril Septiana. Kasyafani Anastasia. Hadiroh. Denda Sajidna. Hadir. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang meyakini nabi dan rasul Allah. Lalu implementasinya apa? Menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke. Nah, ada pertanyaan nih ya. Apa yang terlintas di pikiran Anda ya, Ananda semua ketika mendengar kata nabi dan rasul? Coba ada yang bisa bantu jawab apa? Sosok yang membawa ajaran dan keselamatan kepada umat manusia. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Yang kedua, bagaimana cara meneladani sifat dan rasul Allah? Apa? Menerapkan sifat-sifat nabi dan rasul di kehidupan sehari-hari. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memiliki pondasi keyakinan yang kokoh, ya. Artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul, mempercayai sebagai berbagai tugas kenabian dan kerasulan. Yang ketiga membenarkan keberadaan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Berikutnya meneladani para nabi dan rasul tadi benar ya disampaikan karena para nabi dan para rasul memiliki sifat-sifat terpuji. Ya diantaranya adalah jujur, ya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan juga pintar atau cerdas. Yang ketiga, nah ini tujuan utamanya ya, agar kita semua sebagai generasi sekarang ya, generasi modern gitu, ya termasuk ke dalam generasi digital yang berkarakter. Artinya apa? Berinternet dengan aman dan bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoax ya, dan juga isu-isu sara. Memanfaatkan internet untuk kebaikan. Nah, ini peluang agar kita semua bisa menebarkan kebaikan ya. Juga bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu dan lain sebagainya. Menghindari dampak negatif dari internet. Ya, kita ketahui bahwa internet itu memiliki dampak yang positif, namun juga di sisi yang lain ada dampak negatifnya juga. Yang berikutnya saling mengedukasi antar sesama. Tadi Bapak sampaikan juga ya, bisa memberikan manfaat berupa ilmu atau wawasan yang lain di luar materi-materi sekolah. Ya, lebih bagus lagi materi-materi tentang agama ya. Nah, harapannya adalah agar itu tadi kita menjadi generasi digital yang berkarakter, menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan sifat-sifat daripada para nabi dan rasul sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita tonton materi terlebih dahulu. Bapak sudah membuat video pembelajaran, silahkan disimak apa isi dari video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari ilmu, di balik kata sederhana Nabi dan Rasul tersimpan makna mendalam dalam ajaran Islam. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari bahasa Naba yang bermakna berita. Oke ya, itu tadi materi tentang meyakini Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Bapak ingin membagi kelompok ya, membagi kelompok. Ini adalah nama-nama kelompoknya ya, seperti yang sudah dibuat ya.
Ada 5 kelompok, ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Kita sekarang berada di era modern dan kita tidak sezaman dengan Nabi, maka pondasi utama bagi kita ya sekarang sebagai umat muslim adalah iman ya, iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk, al-ajizyah ya. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati ya, meyakini dengan hati, membenarkan apa? Mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, sekarang sebagai evaluasi ya, nanti Bapak akan kirimkan link ke WA, nanti silahkan dibuka dan Bapak berikan juga LKPD-nya ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang lain silahkan mengikuti ya. Bisa? Sekarang kita ke tugas kelompok. Silahkan semuanya berkelompok duduknya ya. Ya, sesuai tadi kelompok yang tadi ya. Ya, silahkan dikerjakan. Nih ya. Ditulis di buku ya. Ya, silahkan dicatat kira-kira ini nih ya. Apa yang dipelajari dari sifat Nabi dan Rasul, bagaimana mempraktikkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lalu kemudian menuliskan rencana untuk memperbaiki sikap Anda berdasarkan pembelajaran kita kali ini. Oke, sudah? Sudah semuanya sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak pengen ada perwakilan dari tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Kira-kira silahkan perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompok 4, kelompok 5 bisa menyusul ya. Sekarang silahkan sampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 dulu deh. Hasil diskusi kelompok 1 adalah masih terdapat sebagian teman-teman yang tidak jujur saat ujian. Hal itu bisa diatasi, salah satunya dapat membuat kampanye kejujuran adalah amanah. Kampanye ini dilakukan dengan memasang poster di kelas yang mengingatkan pentingnya bersikap jujur. Seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu dipercaya. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai hasil usaha sendiri. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Hasil diskusi kelompok 2. Masih adanya siswa yang sering tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Bisa diatasi dengan mengadakan sistem pengingat kelompok. Dalam sistem ini, siswa saling mendukung dan mengingatkan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Sikap saling membantu ini dapat diterapkan dari kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya. Meskipun
pun menghadapi banyak tantangan, sehingga siswa belajar untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin. Oke, tepuk tangan. Yang berikutnya, kelompok 3 silakan. Oh iya, silakan, boleh. Hasil diskusi kelompok 5. Kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjaga fasilitas sekolah bisa diatasi dengan membuat rencana kerja siswa kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam merawat kelas dan lingkungan sekolah sambil memotivasi mereka dengan mencontoh sikap amanah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, siswa diharapkan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap fasilitas sekolah. Oke, tepuk tangan. Kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan dari ketiga kelompok ini yang sudah menyampaikan hasil diskusinya? Izin bertanya Bapak kepada kelompok 1. Oke, silahkan. Ide kampanye kelompok 1 bagus, tetapi mungkin dapat ditambahkan contoh langsung tentang bagaimana kejujuran membuat seseorang dipercaya oleh teman-temannya. Oke, mungkin ini ya, nanti di kemudian hari atau nanti di tugas kelompok berikutnya mungkin lebih secara detail, lebih secara spesifik. Contoh dari apa? Dari Contoh dari tentang bagaimana kejujuran membuat seseorang dipercaya oleh teman-temannya. Nah, itu ya. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan. Berikutnya ada lagi? Oke, cukup. Yang kedua, bagaimana nih mempraktikkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberi jawaban? Oke, silahkan. Dan itu sangat sesuai untuk diterapkan kehidupan. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasulullah melibatkan keyakinan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang berikutnya, para nabi dan para rasul memiliki tugas penting seperti menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan juru dakwah. Mereka juga dilengkapi dengan sifat-sifat mulia, ya, seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Menjadi teladan bagi kita semua, ya, umumnya adalah umat manusia. Yang berikutnya, para nabi dan para rasul pasti memiliki yang namanya mukjizat, ya, baik secara material atau indrawi dan juga non material seperti secara logis gitu ya, sebagai bukti kebenaran kerasulan mereka. Berikutnya, generasi digital dapat meneladani sifat-sifat ini untuk menjadi pribadi yang jujur, apalagi sekarang di era modern, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi sehingga mampu membangun kehidupan yang refleksi. Bapak akan kirim link, ya. Nanti silahkan kalian isi satu kata atau dua kata untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, terima kasih semua anak-anakku atas refleksinya ya. Terima kasih sekali, ada yang jawab seru, sangat memuaskan, keren, mantap, senang banget, yeay gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, ya, kita sudah berada di penghujung materi ya. Terima kasih kepada semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan antusias dan semangat tentunya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa penutup ya.